Shalom. Shalom. Apa kabar? Luar biasa. Puji nama Tuhan. Sore hari ini kita kembali beribadah dalam ibadah onsite ataupun online. Kami mengucap syukur, berterima kasih buat Bapak, Ibu, saudara-saudari yang boleh hadir di tempat ini maupun hadir dalam Zoom. Apapun juga yang kita hadapi saat ini, kami bersyukur kepada Tuhan. Biarlah ibadah ini boleh mendatangkan sukacita, boleh mendatangkan berkat bagi setiap pribadi-pribadi yang mengikuti
benteng hidupku. Kebaikan kemurahan Tuhan berjalan bersamamu, tak akan ku menopangmu.
Oh, puji Tuhan. Amin. Sudah mulai panas ya saudara ya. Biarlah kita terus menyembah Tuhan. Amin. Sebab api Roh Kudus yang akan membakar kita semua supaya ada semangat melayani Tuhan. Amin. Kita puji kembali Tuhan. Sorak Hosana dengan sukacita saudara ya. Amin. Puji. Haleluya. begitu saudara ya. Saya rasa surga itu begitu bergetar ya saudara ya. Amin. Puji Tuhan, kita kembali memuji Tuhan. Ku masuki gerbangnya. Haleluya. Masuki gerbangnya dengan
sebentar kita akan mempersiapkan hati kita. Untuk itu saya undang saudara untuk bangkit berdiri. Kita boleh menerima firman Tuhan sebagai kebenaran yang akan memberikan jaminan buat hidup kita. Mari saya undang saudara untuk bangkit berdiri. Kita sama-sama menyembah Tuhan. Oh, haleluya. Mari buka hati saudara, buka telinga saudara, buka mata hati saudara. Pandang pada Yesus. Dia satu-satunya penolong kita. Dia satu-satunya yang memberikan kita mujizat dalam hidup kita. Mari. Kasih
disembuhkan, kami dipulihkan, kami dilepaskan, kami dimerdekakan. Bahkan kami boleh mengalami lawatan kehadiran di tempat ini, menjamah hidup kami pribadi lepas pribadi, baik yang ada di tempat ini maupun yang mengikuti live streaming. Tuhan lawan, Tuhan jamah. Terima kasih Bapa, terpujilah nama Engkau Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang percaya sama-sama dengan saya mau katakan amin. Tuhan memberkati. Silakan duduk saudara. Shalom saudara. Wow, luar biasa. Seberapa banyak kita yang ada di tempat ini, saya percaya berkat Tuhan mengalir dalam hidup saudara. Ya. Saat saya memuji menyembah Tuhan, saya merasakan Tuhan hadir di tempat ini. Saya merasakan lawatan Allah terjadi di tempat ini. Anak-anak Tuhan, mari buka hati kita. Seperti pujian mengatakan, Yesuslah kota benteng di dalam hidupku. Dialah kekuatan bagi saudara dan saya. Saudara, baik kita melihat di dalam Mazmur 27 ayat yang pertama. Mazmur 27 ayat yang pertama. Ya, kita mau melihat, baca bersama-sama ya saudara. Mazmur 27 ayat yang pertama, kita baca bersama 2-3. Tuhan adalah terangku dan keselamatanku, kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku, terhadap siapakah aku harus gemetar? Wow, luar biasa. Saudara kekasih, siapa yang menjadi kota benteng dalam hidup saudara dan saya malam hari ini? Siapa yang menjadi perlindungan di dalam hidup saudara dan saya malam hari ini? Saudara jawab di dalam hati saudara. Siapa yang menjadi perlindungan dalam hidupmu, keluargamu? Saya mau bertanya sekali lagi. Siapa yang menjadi kota benteng keselamatan di dalam hidupmu? Kita sama-sama mau katakan yuk. Hanya Tuhan Yesus. Amin. Kota benteng kita bukan harta kita. Kota benteng kita bukan kedudukan kita, bukan jabatan kita, saudara. Saudara kekasih, tidak ada tempat yang aman di bumi ini. Tidak ada tempat yang aman di dunia ini kecuali di dalam Kristus Yesus. Ada amin saudara? Hanya di dalam Dia, hanya di dalam Yesus, Tuhan Yesus akan menjadi benteng di dalam hidup anak-anak Tuhan yang malam hari ini percaya 100% sama Tuhan. Amin saudara. Yesus adalah perisai di dalam hidup kita. Tidak ada yang lain saudara. Yesus adalah perisai, kota benteng di dalam hidup, perlindungan dalam hidup orang-orang yang setia kepada Tuhan Yesus. Seberapa banyak yang mau setia, angkat tangannya. Pegang teguh imanmu di dalam Tuhan. Pegang teguh terus pengiringanmu kepada Tuhan Yesus. Apapun yang saudara dan saya hadapi hari-hari ini, tetap cinta Tuhan. Amin. Tetap setia kepada Tuhan. Jangan pernah meninggalkan janji-janji Tuhan. Kalau Tuhan berjanji akan menudungi, akan melindungi, akan memberkati engkau, itu pasti Tuhan nyatakan. Amin saudara. Jangan ada keraguan di dalam hati saudara, dalam hidup saudara. Percaya orang-orang yang setia, orang-orang yang cinta sungguh-sungguh pada Tuhan, hidupnya ada di dalam tangan Tuhan. Saya percaya, makanya tidak usah takut, tidak usah gemetar, tidak usah gentar saudara. Kita punya Kristus Yesus. Dialah penolong di dalam hidup saudara dan saya. Mazmur 27 ayat 1 ini saudara, ini firman Tuhan, sungguh saudara memberikan satu kekuatan. Firman Tuhan ini memberikan satu jaminan yang pasti buat saudara dan saya yang percaya, katakan amin. Kenapa saudara? Karena pertolongan, perlindungan bagi orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Ini Mazmur 27 ayat 1. Ada amin saudara? Apa yang membuat kita takut? Apa yang membuat saudara gemetar? Apa yang
Saudara dengar baik-baik. Memang saudara masalah, persoalan, tantangan tidak terlepas dari hidup saudara dan saya. Karena kita masih ada di dunia ini. Karena kita masih ada masalah, pergumulan, beban berat. Waduh, kesulitan. Itu tidak terlepas dari kehidupan saudara dan saya. Ada amin saudara? Tapi dengar baik-baik. Percayalah, hari ini dengar firman Tuhan. Tuhan katakan, teguhkanlah imanmu di dalam Yesus Kristus. Kuatkan kepercayaanmu hanya kepada Tuhan. Karena Tuhan Yesuslah satu-satunya yang dapat menolong hidup saudara dan saya. Yang percaya sama-sama dengan saya mau katakan, amin. Amin saudara. Hanya Yesuslah satu-satunya yang sanggup menolong hidup saudara dan saya. Nggak ada yang lain bisa menolong kita. Oleh sebab itu hari ini dengar baik-baik. Tuhan sanggup mengangkat masalahmu. Tuhan sanggup mengangkat beban-beban persoalan di dalam hidup saudara dan saya. Masalah boleh besar, tetapi percayalah, kuasa mujizat Tuhan itu lebih besar. Amin. Amin saudara. Percayalah. Oleh sebab itu jangan gemetar, jangan takut, jangan ragu. Percayalah kuasa mujizat Tuhan itu lebih besar dari masalah persoalan yang saudara hadapi. Amin saudara. Lebih besar dari apapun yang menimpa kehidupan kita. Kita punya Yesus. Kita punya Tuhan yang begitu mengasihi hidup saudara dan saya. Luar biasa saudara. Kasih Kristus itu lebih besar. Amin. Dia tidak pernah luntur kasihnya. Yang sering luntur siapa? Kita. Sering kali kita mulai padam. Cinta kita pada Tuhan mulai padam. Tapi Tuhan tidak pernah luntur kasihnya. Kasihnya begitu besar dalam hidup. Mari saudara, anak-anak Tuhan di tempat ini. Firman Tuhan ingatkan di hari-hari akhir zaman ini saudara. Pegang di dalam hidup saudara. Jalani kehidupan ini dengan penuh penyerahan diri kepada Tuhan Yesus. Amin. Apa saudara? Jalani kehidupan ini dengan penuh penyerahan diri kepada Tuhan Yesus. Siapa yang mau angkat tangan bersama dengan saya? Tuhan melihat tangan engkau. Ini satu komitmen. Tuhan, aku mau hidupku sepenuhnya menyerahkan hidupku ke dalam tangan-Mu. Percaya, ketika saudara berserah penuh, Tuhan ambil alih hidup saudara. Tuhan kendalikan hidup saudara. Tuhan pimpin hidup saudara. Tuhan tuntun hidup saudara. Oleh sebab itu gak usah takut. Saat kita menyerahkan hidup kita sepenuhnya pada Tuhan, Tuhan yang ambil alih. Ada amin saudara? Yang kedua, hidup di dalam ketaatan. Jadilah orang Kristen yang sungguh-sungguh taat. Taat akan kebenaran firman Tuhan. Taat apa yang menjadi kehendak Tuhan. Apa yang Tuhan perintahkan dalam hidup saudara dan saya. Kita mau lakukan di dalam hidup kita. Saudara dengar baik-baik. Karena ketaatan yang saudara jalani dalam hidup pengiringanmu kepada Tuhan, itulah kunci di mana saudara-saudara yang ada di tempat ini, kita memiliki perlindungan dari Tuhan. Ada amin? Siapa yang mau mengalami perlindungan dari Tuhan, angkat tangannya. Kuncinya apa saudara? Taat. Kita mau taat kepada Tuhan. Kita mau tunduk kepada Tuhan. Anak-anak Tuhan di tempat ini, mari saya mengajak saudara, kita harus menjaga yang ketiga, jaga hidup kita. Yang pertama penyerahan diri total, yang kedua taat, ketiga apa saudara? Jaga hidup saudara dan saya sebagai orang percaya. Biarlah hidup kita boleh menjadi berbuah. Karena orang, manusia melihat itu bukan dari pohonnya, tapi melihat dari buahnya. Biarlah kita punya buah-buah roh di dalam hidup kita sebagai orang yang percaya. Oleh sebab itu anak-anak Tuhan di tempat ini, jaga hidup kita supaya tidak menyimpang dari jalan-jalannya Tuhan. Amin saudara.
Jangan menyimpang ke kiri dan ke kanan. Berjalan bersama dengan Tuhan. Mari saudara, orang-orang yang menjaga hidupnya dengan kekudusan, dengan sungguh-sungguh, Tuhan tidak pernah tinggalkan. Amin. Tuhan pasti melindungi saudara. Tuhan pasti memberkati saudara. Yuk buka Mazmur 28 ayat 8. Kita mau belajar dari Daud saudara. Mazmur 28 ayat 8. Atau dari ayat 7 deh. Kita baca ya. 2, 3. Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku, kepadanya hatiku percaya. Aku tertolong, sebab itu beria-rialah hatiku, dan dengan nyanyian aku bersyukur kepadanya. Yang ketiga, belajar selalu mengucap syukur. Gak gampang, tapi kita harus belajar. Ya, Tuhan adalah kekuatan kita dan perisai kita. Kita harus percaya. Dengan bersyukur, saudara akan mengalami keajaiban, mujizat, pertolongan Tuhan. Ayat yang ke-8, kita baca sama-sama. 2, 3. Tuhan adalah kekuatan umatnya dan benteng keselamatan bagi orang yang diurapinya. Katakan, saya diurapi Tuhan. Amin. Kita adalah orang yang diurapi Tuhan. Daud mengalami pengalaman yang luar biasa bersama Tuhan. Bagaimana dengan saudara dan saya? Apakah saudara pernah mengalami pengalaman yang luar biasa bersama Tuhan? Saya percaya setiap kita pernah mengalami. Namun ini rahasianya Daud. Ketika Daud mengalami masa-masa sulit, ketika Daud mengalami masa-masa sukar, ketika Daud mengalami masa-masa suram di dalam hidupnya, Daud tetap menguatkan hatinya untuk percaya kepada Tuhan. Amin. Yuk katakan bersama saya, menguatkan hati saya untuk percaya kepada Tuhan Yesus. Tidak ada keraguan di dalam hidupmu. Percaya bahwa Tuhan pasti akan menolong hidup saudara dan saya. Anak-anak Tuhan, mari kita belajar seperti Daud. Daud tetap menguatkan hatinya. Daud tetap menguatkan untuk selalu percaya sekalipun dia menghadapi masalah, tantangan, persoalan. Dia selalu menaruh pengharapan itu hanya kepada Tuhan Yesus. Hanya kepada Tuhan. Tidak kepada yang lain. Daud tidak pernah minta pertolongan kepada siapapun. Dia hanya mencari Tuhan. Apa yang terjadi saudara? Saat Daud menaruh pengharapan pada Tuhan, dengar baik-baik, tepat waktu Tuhan menolong Daud. Begitupun di dalam kehidupan saudara dan saya. Saat saudara menaruh pengharapan kita hanya kepada Tuhan Yesus, bukan kepada yang lain, Tuhan tepat waktu untuk menolong kita. Amin. Daud selalu percaya. Makanya dia berkata, Engkaulah kekuatanku Tuhan, Engkaulah perisaiku. Di dalam Mazmur 28 dikatakan, Engkaulah kekuatan dan perisaiku. Hanya kepadanya aku percaya. Bagaimana dengan hidup saudara dan saya? Maukah kita belajar seperti Daud? Seberat apapun tantangan, masalah, persoalan yang saudara hadapi, dapatkah kita berkata, Tuhan, Engkaulah kekuatanku, Engkaulah perisaiku, hanya kepadamu hatiku percaya. Amin. Luar biasa saudara. Bahkan firman Tuhan katakan, Daud pun berkata, Tuhan, ayat yang ke-8, Engkaulah benteng keselamatan bagi jiwaku. Bagaimana dengan kita? Mungkin saudara bertanya, apa sih Bu itu benteng? Saudara, saya nggak usah dijelaskan, pasti saudara tahu. Benteng adalah bangunan tempat perlindungan, tempat kita berlindung, tempat bangunan di mana kita tempat untuk tetap bertahan. Dari apa? Bertahan dari serangan-serangan si jahat, serangan-serangan iblis, serangan-serangan musuh kita, serangan-serangan manusia yang menyerang kita. Tapi dengar baik-baik. Kenapa dikatakan Engkaulah benteng, Engkaulah bangunan yang kokoh yang menudungi aku.
Kenapa saudara? Apa maksud Tuhan kalau Tuhan katakan akulah benteng di dalam hidupmu? Saudara, saya belajar di mana Tuhan menyatakan kalau Tuhan adalah benteng keselamatan buat hidup saudara dan saya yang percaya. Ada amin? Artinya Tuhan menegaskan malam hari ini buat saudara dan saya bahwa kita semua saudara umat Tuhan, bahwa kita akan mendapatkan perlindungan yang sempurna dari Tuhan Yesus. Yang percaya mau katakan amin. Perlindungan yang sempurna itu hanya ada di dalam Tuhan. Jadi apa yang kita perlu takut? Saudara, gak usah takut. Dia Jehovah Jireh. Dia menyediakan semua apa yang kau butuhkan. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Ini janji Tuhan, saudara. Jadi percayakan hidup kita sepenuhnya sama Tuhan. Kalau engkau sudah mempercayakan hidupmu sama Tuhan, jangan ada keraguan lagi. Jangan ada kebimbangan lagi, saudara. Bagaimana kuasanya akan bekerja kalau kita sering bimbang, ragu, bersungut-sungut? Belajar mensyukurinya, saudara. Mari belajar malam hari ini, apapun persoalanmu, berserah kepada Tuhan. Dialah Tuhan yang menjadi benteng di dalam hidup kita. Ada amin? Ini satu jaminan yang pasti buat orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Amin? Ini jaminan yang pasti buat orang-orang yang setia pada Tuhan Yesus. Ada perlindungan. Kenapa saudara? Karena Tuhan tidak pernah tinggalkan hidup saudara dan saya. Amin. Mari terus bangun benteng imanmu. Jangan lemah, jangan goyah, jangan tertunduk lesu. Kita punya Tuhan yang dahsyat. Bangun benteng iman kita, saudara. Bangun terus berjaga-jaga anak-anak Tuhan di tempat ini. Terus berdoa, terus menyembah Tuhan, terus memuji Tuhan. Jangan undur. Seberapa banyak yang mulai menyadari kok undur dari Tuhan, undur dari pelayanan, undur dari ibadah, undur tidak pernah berdoa lagi, undur tidak pernah baca firman Tuhan lagi. Hati-hati anak-anak Tuhan. Hari ini Roh Kudus katakan buat saudara dan saya di tempat ini. Ayo bangun benteng imanmu. Jangan kendor. Yuk katakan kiri kananmu, jangan kendor. Jangan undur. Miliki terus keintiman dengan Tuhan. Miliki keintiman dengan Tuhan. Miliki terus hati yang selalu haus, yang selalu lapar akan Tuhan. Mari anak-anak Tuhan, di tempat ini kita mau lebih lagi cinta Tuhan. Amin. Seberapa banyak angkat tangannya? Saudara mau berkata, Tuhan, aku tetap cinta Tuhan. Amin. Aku mau setia. Ada amin, saudara. Kita mau lebih lagi, lebih lagi, lebih lagi, lebih lagi. Bukan lebih lagi satu kali, tapi lebih lagi, lebih lagi, lebih lagi. Aku mau cinta Tuhan Yesus. Amin. Lebih dalam lagi, tenggelam saudara. Aku mau tetap cinta Tuhan Yesus. Apapun yang aku hadapi, tantangan, masalah, persoalan dalam hidupku, seberat sebesar apapun, aku tetap cinta Tuhan. Karena aku percaya perlindunganku, perisaiku, penolongku hanya Tuhan Yesus. Ada amin saudara? Ada amin saudara? Kenapa Tuhanlah menjadi kekuatan, menjadi benteng di dalam hidup saudara dan saya? Karena kita percaya ketika kita ada di dalam Yesus, hidup kita merasa aman. Amin. Hidup kita akan aman di dalam perlindungannya. Karena Tuhan yang saudara sembah, Tuhan yang kita percayai, Dia Tuhan Yesus. Dia tidak pernah tertidur. Dia tidak pernah terlelap. Dia tidak pernah meninggalkan saudara. Dia tidak pernah membiarkan anak-anaknya yang selalu penyerahan penuh kepada Dia. Anak-anak Tuhan, saya percaya tadi firman Tuhan katakan, belajar seperti Daud, tidak mencari pertolongan manusia, tapi cari pertolongan Tuhan.
Belajar seperti Daud yang selalu senantiasa berarti selalu ya saudara. Daud senantiasa dia mengandalkan Tuhan. Seberapa banyak yang siap mengandalkan Tuhan, angkat tangannya. Apapun pergumulan dalam hidupmu, apapun masalah persoalan dalam hidupmu, senantiasa berarti seterusnya selalu mengandalkan Tuhan. Artinya tidak pernah lupa, senantiasa mengandalkan Tuhan. Karena orang-orang yang menaruh kepercayaannya kepada Tuhan, orang-orang yang mengandalkan Tuhan, ini janji Tuhan buat saudara, engkau akan dilindungi oleh Tuhan. Bahkan engkau tidak dibiarkan, tidak ditinggalkan oleh Tuhan. Pasti ada jaminan dalam hidupmu, ada masa depan yang penuh harapan yang Tuhan beri buat hidupmu. Yang percaya katakan amin. Percaya Tuhan yang akan bertindak, Yesus yang akan bertindak, Yesus yang akan menyatakan kuasanya. Tuhan akan melepaskan umatnya dari segala kesesakan di dalam hidupnya. Dengar baik-baik saudara, yang bisa menolong kita, yang bisa melepaskan, membebaskan kita dari masalah yang membelenggu hidup kita, hanya Tuhan. Sebab itu jangan pakai kekuatan kita, jangan pakai kekuatan sendiri saudara. Apa kekuatanmu hari ini? Hanya Yesus kekuatan kita. Amin saudara. Kita mau belajar senantiasa untuk selalu mengandalkan Tuhan. Menaruh harapan itu hanya kepada Tuhan Yesus, jangan kepada yang lain. Saudara, di akhir-akhir zaman ini saudara, yang firman Tuhan katakan banyak yang lebih suka mengandalkan kekuatan sendiri. Banyak orang yang lebih suka mengandalkan hartanya. Banyak orang yang lebih suka mengandalkan kemampuannya sendiri. Mengatasi masalah persoalan, dia pakai kekuatan sendiri. Banyak orang yang memakai kekuatannya sendiri, yaitu jabatannya, kedudukannya. Lupa kalau punya Tuhan. Sehingga saudara ketika dia menghadapi gelombang di dalam kehidupan, mungkin mereka berkata, tanpa Tuhan aku bisa. Tanpa Tuhan aku bisa bertahan kok hidup. Dengar baik-baik saudara. Tetapi pertanyaannya malam hari ini, kalau kita pakai kekuatan diri kita sendiri, mengatasi setiap pergumulan pakai kekuatan pikiran kita, kehebatan kita, dengar baik-baik, mau sampai kapan saudara? Ketika masalah semakin berat, semakin menimpa, semakin berat, semakin sulit, semakin besar, akhirnya ujung-ujungnya kita alami tidak berdaya, gak kuat saudara. Karena kita pikul sendiri beban kita, kita tanggung sendiri masalah kita. Jangan sombong saudara, aku bisa bertahan kok tanpa Tuhan. Dengar baik-baik, kita perlu Tuhan di dalam hidup kita. Amin. Seberapa banyak yang perlu Tuhan dalam hidupmu? Angkat tangannya, katakan, Tuhan Yesus, aku perlu Tuhan. Aku tidak dapat berjalan tanpa Engkau Tuhan Yesus. Anak-anak Tuhan saudara, kadang saat kesulitan kita alami, saat kita tidak kuat lagi, tidak berdaya menghadapinya, baru kita ingat Tuhan. Betul apa betul? Saat kita udah putus asa, saat gak tahu harus bagaimana lagi aku hidup Tuhan, baru kita ingat Tuhan. Tapi kita anak-anak Tuhan di tempat ini, baik yang ada di tempat ini maupun yang di rumah-rumah, apapun pergumulan dalam hidupmu, sakit penyakit mungkin kau mengalami, dokter berkata kau gak akan sembuh, penyakitmu berat. Dengar baik-baik saudara, kita punya Tuhan Yesus sebagai penolong, penyembuh, pembela hidup saudara. Mungkin hari ini kau mengalami saudara diperlakukan tidak adil. Mungkin engkau mengalami saudara, engkau tidak mengalami dibela oleh manusia, tapi Tuhan pembela hidup saudara. Amin saudara. Mari kita percaya, anak-anak Tuhan di tempat ini, yuk mari
Hari ini apapun pergumulan dalam hidupmu, apapun penyakitmu, belajar mengokohkan iman kita pada Yesus. Tetap percaya, tetap cinta Tuhan, tetap mengasihi Tuhan. Bahkan penyerahan diri kita sepenuhnya kepada Tuhan Yesus dengan penuh ucapan syukur. Saya percaya kalau Tuhan tepat waktu menolong Daud, hari ini Tuhan tepat waktu menolong saudara dan saya. Pulang dari tempat ini yang sakit sembuh, yang lemah diberi kekuatan, yang kekurangan diberkati Tuhan. Karena kemuliaan Tuhan, Tuhan sedang nyatakan hari-hari ini. Bagi orang yang setia, yang percaya, akan mengalami kemuliaan demi kemuliaan demi kemuliaan Tuhan. Ada keajaiban, ada mujizat. Jangan takut, jangan gentar. Ketika kita mengangkat tangan, Tuhan pasti turun tangan, bertindak untuk menolong setiap kita yang percaya 100%, menyerahkan hidup kita, beban persoalan kita hanya kepada Kristus. Yang percaya malam hari katakan amin. Buka hatimu, miliki iman di dalam Tuhan. Karena kekuatan kita, benteng di dalam hidup kita, perlindungan di dalam hidup kita, tidak ada yang lain, hanya Tuhan Yesus. Amin. Yuk sama-sama mau katakan dengan saya, hanya Tuhan Yesus, kota bentengku, keselamatanku. Dialah gunung batuku, dialah perisaiku. Aku tidak akan goyah, aku tidak akan lemah. Karena aku percaya, aku orang yang diurapi oleh Tuhan. Seperti firman Tuhan, saya mau katakan lagi, Tuhan adalah kekuatan umatnya dan benteng keselamatan bagi orang yang diurapinya. Yang percaya mau katakan amin. Tuhan memberkati. Mari kita tundukkan kepala kita. Saudara, apapun yang sedang kau hadapi hari ini, baik yang mengikuti live streaming di rumah-rumah, mungkin engkau mengalami kegagalan di dalam hidupmu, bisnismu, ekonomimu, usahamu, pekerjaanmu. Mungkin engkau mengalami sakit, penyakit, mengalami tantangan, masalah yang begitu berat di dalam hidupmu. Dengar baik-baik, kita punya Tuhan Yesus sebagai tempat perlindungan. Mungkin engkau mengalami ketidakadilan di dalam hidupmu. Percayalah, Tuhan Yesus yang akan menjadi pembela di dalam hidupmu. Ada amin? Saya mengundang para imam untuk maju ke depan. Kita mengangkat firman Tuhan, pujian, Ku Tetap Cinta. Biarlah nyanyian ini sebagai pengakuan kita yang jujur, bukan hanya menyanyi, tapi mau keluar dari hati, bahwa saudara dan saya mau tetap cinta Tuhan. Apapun hari-hari ini yang kau hadapi, mau tetap setia, mau tetap taat, mau hidup di dalam Dia, mau berjalan bersama dengan Tuhan, mau penyerahan diri total kepada Tuhan, mau percaya, tidak ada keraguan, tidak ada kebimbangan. Kuraba asekelina, tetap cinta. Katakan biarlah nyanyian ini sebagai pujian dari hati. Kalau badai datang menerpa hidupku Tuhan, aku mau tetap cinta. Haleluya. Syalalam ayasih. Mari saya undang untuk bangkit berdiri.
Surga asegeni tak ada. Ada satu Bapa. Mari Bapa, hari ini kau begitu terkejut saat kau mendengar kabar berita. Begitu berat bebanmu, pergumulanmu. Kau merasa kau sudah tidak sanggup karena kau harus membayar yang tanpa kau duga begitu besar nominalnya. Saya mengundang kau maju ke depan. Saya percaya kuasa Tuhan lebih besar dari masalah. Saya mengundang engkau, kalau kau besok akan mengadakan perjumpaan, mari libatkan Tuhan, andalkan Tuhan. Percayalah Tuhan pasti menolong engkau. Saya mengundang Bapak kekasih kami untuk maju ke depan. Syakarama asyik, atau kau mengangkat tangan dari tempat duduk di mana bebanmu begitu berat karena masalah ini tidak terduga. 800 juta Uriba asik ini, angkat tangan, berserahlah kepada Tuhan. Uribi isi kini inama angkakan. Aku percaya Bapak, Tuhan tolong Bapak kekasih kami. Tuhan campur tangan, Tuhan berkati. Tuhan bisa mengubahkan 800 juta. Uribe asli inama ayine esi. Aku percaya Tuhan bela. Tuhan bela anakmu. Kami mengangkat tangan malam hari ini. Bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Keajaiban Tuhan akan nyatakan. Demi nama Tuhan Yesus, biarlah semua itu kemuliaan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kemenangan Tuhan nyatakan. Terima kasih Bapak. Uribe esi, saat kami meneguhkan iman kami di dalam Engkau, maka keajaiban mujizat kami akan terima malam hari ini. Bahkan yang sakit malam hari ini Tuhan sudah jaga. Oleh bilur-bilur Tuhan Yesus, Engkau sembuh demi nama Tuhan Yesus. Uribe esi, bahkan Tuhan bisnis, usaha pekerjaan anak-anakmu Tuhan, ekonomi anakmu dipulihkan dan diberkati Tuhan. Terima kasih Bapa buat pembelaanmu, buat kasihmu, kemurahanmu, kebaikanmu. Tuhan nyata malam hari ini dinyatakan, kami terima dalam nama Yesus. Yang percaya sama-sama mau katakan amin. Tuhan memberkati. Silakan duduk. Saya kembalikan pada hamba ini. Sebentar kita akan memberi persembahan. Terlebih dahulu kita mau menyiapkan apa yang kita akan beri pada Tuhan, yaitu sesuatu yang berkenan kepada Tuhan. Mari Bapak, kami bersyukur kepada Tuhan untuk firman-Mu Tuhan yang senantiasa meneropong hidup kami Tuhan. Engkau Allah yang mengetahui isi hati kami Tuhan. Biar Tuhan kami boleh tetap setia Tuhan, kami boleh tetap mencintai Engkau Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidup kami, badai topan datang terus pada kami Tuhan, tidak membuat kami surut, tidak membuat kami gentar, tidak membuat kami takut. Sebab Engkau adalah perisai kami, benteng hidup kami, perlindungan kami. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan yang boleh merema terus di dalam hidup kami Tuhan. Biar kami boleh senantiasa selalu percaya dan mengandalkan Tuhan. Apapun kehidupan kami, jalan hidup kami, Engkau tahu, Engkau mengerti Tuhan apa yang kami perlukan, apa yang kami
senantiasa selalu percaya Tuhan. Tuhan selalu menolong kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih untuk berkat Tuhan yang sudah Tuhan nyatakan di dalam hidup kami hari lepas hari Tuhan. Biarlah kami boleh saat ini memberi dengan hati yang penuh dengan kasih, hati yang mengasihi Tuhan. Apapun yang kami beri, itu semua untuk mendatangkan kebaikan bagi pekerjaan-Mu di tempat ini Tuhan. Pelebaran pekerjaan-Mu Tuhan. Dan biarlah Tuhan memberkati setiap apa yang sudah kami berikan Tuhan untuk pekerjaan-Mu. Terpujilah nama-Mu Bapa dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Mari kita memuji Tuhan. Berilah yang baik. Berkat-berkat dan Tuhan akan memberkati setiap apa yang saudara sudah tabur untuk pekerjaan Tuhan. Terima kasih. Sebentar kita akan mendengarkan atau melihat dari LCD ya, pengumuman selama sepekan. Seperti biasa. Aja, ya. Tidak ada perubahannya, semuanya berjalan seperti biasa. Dan setiap Selasa selalu ada doa puasa, dan selanjutnya kita nanti akan lihat informasinya ya. Amin. Sebentar sebelum kita akhiri, saya mohon nanti Pak Timotius untuk berdoa syafaat untuk pekerjaan Tuhan. Mari kita bangkit berdiri, kita menghormati hadirat Tuhan. Haleluya, haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan, di sore hari ini Tuhan, kami bersyukur, atau di malam hari ini Tuhan, Kau yang memberikan kepuasan, kekuatan kepada kami. Bahkan Tuhan, Engkau sudah mengenyangkan kami melalui kebenaran firman-Mu. Bukan hanya kami mendengar Tuhan, tapi kami mohon Roh Kudus menjadikan kami menjadi pelaku firman-Mu Tuhan, sehingga firman Tuhan menjadi rema Tuhan, bekerja di dalam setiap kehidupan kami Bapa. Tuhan, saat ini kami berdoa syafaat untuk bangsa kami. Kami yakin bangsa kami sudah Engkau sembuhkan, sudah ada shalom, sudah ada pemulihan di bangsa kami Bapa. Kami yakin Indonesia dilawat oleh Engkau, Indonesia penuh kemuliaan Bapa. Terima kasih Bapa. Apapun yang menjadi pergumulan di bangsa kami yakin kuasa-Mu lebih besar dari segala-galanya Tuhan. Kami serahkan presiden kami, wakilnya, para menteri yang ada, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Mari Kau yang memberkati Tuhan presiden kami Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Demikian juga Tuhan, kami berdoa untuk kesejahteraan kota kami, dimanapun kami berada Tuhan. Biar kami menjadi dampak, menjadi berkat Tuhan, sehingga nama Tuhan dimuliakan. Kami serahkan setiap hamba-hamba Tuhan, biar kembalikan kepada visi yang mula-mula. Bangkitkan semangatnya Tuhan, kepada amanat agung Tuhan. Terima kasih, biar keunitian, kesatuan hati terjadi di hamba-hamba Tuhan yang ada di kota Sukabumi Bapa. Setiap umat Tuhan, bangkitkan rohnya di dalam nama Yesus.
Terlebih Tuhan jemaat penabur benih, kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Mari Tuhan Kau yang menirik, kami berdoa untuk jemaat-Mu yang sakit Tuhan, yang sakit batuk flu Tuhan. Biar Kau kedangkan tangan-Mu yang penuh kuasa menjamah, menyembuhkan. Biar di minggu depan Tuhan mereka dapat beribadah, memuliakan, mengagungkan Kau Bapa. Tuhan kami berdoa untuk rinduan umat-Mu Tuhan. Kami rindu ingin memiliki tempat ibadah Tuhan, gedung Tuhan. Kami hanya serahkan ke dalam tangan-Mu. Kami yakin pada waktunya Tuhan Engkau akan menyatakan kuasa-Mu lebih besar dari segala-galanya. Kami yakin Engkau akan menyediakan dananya dengan cara-Mu Tuhan. Engkau yang ajaib, Engkau yang berkuasa sampai selama-lamanya. Mari kita arahkan tangan kita kepada Ibu Gembala kita. Tuhan Allah Bapa kami dalam surga, kami mendukung pelayanan gembala kami Ibu Lani bersama Pak Yusuf. Tuhan kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Biar Tuhan Kau yang memberkati pelayanannya. Kami yakin Tuhan pelayanannya Engkau akan lebih memperluas Tuhan ke bangsa-bangsa Tuhan. Kami bersyukur Engkau lebih lagi bekerja Tuhan di jemaat penabur benih ini Tuhan, melalui pelayanan gembala kami Bapa. Melalui pengurapan Allah, kuasa Allah turun Tuhan. Kau berkati keluarga besarnya, cucu, mantunya, semuanya Tuhan. Berkati Tuhan. Kau tahu ketulusan gembala kami Tuhan. Biar Tuhan Kau yang membalas berlipat kali ganda Bapa. Terima kasih Bapa. Berkati juga jemaat-Mu. Semakin hari semakin dewasa, semakin hari semakin mengenal Kau lebih dalam lagi Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Sebentar Tuhan kami akan menerima berkat Tuhan melalui hamba-Nya. Amin. Puji nama Tuhan. Mari saudara kita angkat tangan pada Bapa di surga. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami teringat anak-anak-Mu yang sakit Tuhan. Kami percaya kuasa Tuhan tidak terbatas dengan ruang dan waktu dan tempat. Kami punya iman di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan jamah Bapak Daniel Sanjaya, Ibu Abigail Iren, bahkan Tuhan anak-anak-Mu yang tidak dapat hamba-Mu sebut satu persatu. Hari ini Tuhan lawat mereka oleh kuasa bilur-bilur-Mu. Tuhan jamah jadi sembuh sekarang. Kami angkat penyakitnya di dalam nama Yesus. Dan aku percaya minggu depan mereka beribadah kembali. Tuhan berkati. Bahkan aku percaya yang mengikuti live streaming pun, yang sakit ginjal, paru-paru, bahkan diabetes, bahkan Tuhan aku percaya sakit punggung, sakit kaki, Tuhan aku percaya malam hari ini kuasa bilur-bilur-Mu menjamah, menyembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Bahkan Tuhan aku percaya yang sakit jantung pun Tuhan sudah sembuhkan. Dan Tuhan berikan organ tubuh yang baru, jantung yang baru, ginjal yang baru, paru-paru yang baru. Dan kami percaya kuasa Tuhan malam hari ini dinyatakan. Tuhan kami berdoa buat yang stroke Tuhan. Saat ini kami berdoa di melalui the Lord Jesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan angkat penyakitnya. Kaki yang mati Tuhan hidupkan kembali demi nama Tuhan Yesus. Aku percaya kesembuhan terjadi. Bahkan yang ambayan, wasir Tuhan, aku percaya saat ini banyak orang yang mengalami. Tapi aku percaya darah-Mu yang tercurah di kayu salib menyembuhkan setiap penyakit ini Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami cabut, kami patahkan, hancurkan, lepaskan demi nama Yesus. Oleh bilur-bilur Tuhan Yesus kesembuhan terjadi. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur, kami berterima kasih buat darah Tuhan yang tercurah di kayu salib, yang sudah melepaskan, memerdekakan, menyembuhkan, bahkan memberi kami keselamatan, kemenangan. Terima kasih Bapa. Kami mengangkat tangan malam hari ini Tuhan. Kami percaya jemaat umat-Mu penabur benih,
maupun mereka yang mengikuti live streaming di rumah-rumah mereka. Kami percaya berkat Allah Bapa dicurahkan di dalam hidup mereka. Mari saudara, terimalah berkat, pertolongan, kasih sayang Tuhan, damai sejahtera, serta sukacita dari Allah Bapa Surgawi turun di tengah kehidupanmu, keluargamu, rumah tanggamu, usahamu, pekerjaanmu, pelayananmu, lumbung-lumbungmu. Diberkati Tuhan di dalam nama Yesus. Tuhan sudah mencurahkan minyak anggur gandum yang baru dalam hidupmu. Di dalam nama Bapa, Anak, Putra, dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kemanapun kakimu melangkah berjalan, Tuhan menudungi. Tuhan Yesus menyertai engkau. Apapun yang kau kerjakan, Tuhan buat berhasil dan beruntung. Tuhan memberkati engkau dan keluargamu. Bahkan pelayananmu diberkati Tuhan dengan limpah-limpah. Terima kasih Bapa, kami menyambut berkat-Mu dengan iman percaya kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Bapa, Anak, Putra, dan Roh Kudus. Yang percaya kita angkat pujian. Ku yakin Tuhan sudah mendengar.